sahabat pembelajar, saya Otong Rosadi. Alhamdulillah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini jam 12.45 waktu Ampalu. Ampalu itu sebuah daerah kecil, kemungkinan ini nagari di Solok Selatan. Saya beristirahat di Masjid Atin. Di seberang jalannya itu ada penginapan catering Al-Zaitun. Jadi Watini wa Zaitun begitu ya. Nah sahabat, pada kesempatan istirahat sholat ini saya ingin menyampaikan kajian kita dengan cara rileks, duduk di serambi masjid karena usai sholat zuhur tadi. Tetapi hal yang serius, yaitu terkait apakah sistem proporsional tertutup atau terbuka sebetulnya sistem yang tepat untuk pemilu di Indonesia. Sahabat, saya ingin memulai pembahasan kita ini dengan mengatakan bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Selalu saja ada kekurangan, kelebihan, kelemahan, kebagusan gitu ya. Awas, bukan kebagusan nama daerah di Jakarta, tapi intinya ada kelemahannya, ada kekurangannya. Bagaimana kemudian sistem itu didesain supaya berkesesuaian dengan kebutuhan Indonesia? Sahabat, tentu kita mengenal di video-video sebelumnya saya menyampaikan bahwa soal bentuk negara ada 3 bentuk negara yang terutama digunakan di dunia ini, yaitu negara kesatuan, kemudian federal atau negara serikat, dan konfederasi. Indonesia itu mempraktekannya. Kita pernah bentuk negaranya kesatuan, lalu kemudian serikat, lalu kesatuan lagi sebagai pilihan. Demikian juga mengenai pilihan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia tentu saja sistem pemerintahan presidensil, tetapi bukan tidak pernah kita menggunakan sistem presidensil, lalu presidensial gitu maksudnya, kemudian parlementer, lalu presidensil lagi, parlementer, lalu kemudian presidensil, dari mulai Orde Baru sampai sekarang. Lalu mengenai bentuk negara Indonesia, kita sebelum merdeka banyak berdiri kerajaan-kerajaan atau monarki di Indonesia, dan kerajaan Nusantara tertua itu adalah kerajaan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara kalau dihitung-hitung lebih 13 abad, dan sekarang masih ada kesultanannya di Kutai itu. Lalu kemudian ketika Indonesia merdeka, kita bersepakat walaupun melalui stem gitu ya, pengundian, siapa yang mau memilih kerajaan, siapa yang memilih kesultanan, siapa yang memilih kemangkubumian. Lalu yang terpilih adalah sistem republik sampai sekarang. Bagaimana dengan sistem pemilu di Indonesia? Secara teori, sistem pemilu itu ada sistem distrik dan ada proporsional. Kemudian Indonesia tentu harus memilih sistem mana yang cocok dengan Indonesia. Sahabat pembelajar, sebagai seseorang yang terus belajar hukum tata negara, saya tentu melihat bagaimana sejarah ketatanegaraan Indonesia, bagaimana pemilihan umum pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 dengan sistem proporsional, memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Ada banyak partai politik, lebih dari 30 partai politik, kemudian hampir lebih dari 100 calon perseorangan dan perkumpulan yang ikut berlaga. Ada yang dua-duanya, yaitu mencalonkan anggota DPR dan sekaligus anggota konstituante. Tapi ada pula yang hanya mencalonkan anggota DPR saja dan konstituante saja. Hasilnya luar biasa kerennya. Sistemnya proporsional, dan kita ternyata tidak memilih sistem distrik pada saat itu. Lalu kemudian ketika tahun 72, 77, 82, 87, 92, 97 kita menggunakan sistem proporsional di masa
Orde Baru. Sistem proporsionalnya jelas tertutup karena yang dipilih adalah tanda gambar. Siapa yang ditempatkan di nomor urut 1, 2, 3 di golongan karya, namanya bukan partai pada saat itu, ia akan menang ketika kursinya misalnya ada 3, seluruhnya diambil alih. Di satu dapil yang kursinya ada 4, bisa jadi 1 untuk P3. Siapa ketika P3 ada 1 kursi yang diperolehnya dan 3-nya untuk golongan karya. Ada juga komposisi yang 3 untuk golongan karya, 1 untuk PDI maksud saya, dan 1-nya untuk P3. Sistemnya proporsional dan yang dipilih tanda gambar. Bagaimana kemudian ketika reformasi? Di masa reformasi itu ada partai-partai politik, ada 48 partai politik, ada 24 kemudian yang ikut serta. Lalu sistemnya sistem proporsional tertutup di awalnya, yaitu ada tanda gambar, ada nama dan nomor urut calon, lalu yang dipilih partai politiknya. Siapa yang kemudian yang menang itu kemudian ditentukan oleh peringkatnya atau nomor urutnya. Perkembangannya kemudian bergeser ketika ada uji kepada pengujian undang-undang itu kepada konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi di masa sedang kampanye pada tahun 2008, 2009 itu diputus oleh Mahkamah Konstitusi, akhirnya dari proporsional tertutup itu menjadi proporsional terbuka. Di awal-awal memang siapa yang 30% itu bisa menyalip nomor urut, dan kemudian pada perkembangan kemudian sekarang betul-betul proporsional terbuka. Perkembangannya yang terakhir ini kemudian ada 2 partai politik paling tidak, yaitu PDI Perjuangan dan PBB yang mengajukan kepada mahkamah untuk judicial review. Tentu saja tidak PDIP Perjuangannya, tetapi beberapa anggota PDI Perjuangan dan juga beberapa partai politik serta perorangan lainnya itu mengajukan pengujian terhadap sistem proporsional tertutup di dalam undang-undang yang dinyatakan tidak berkesesuaian. Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 2017 tidak bersesuaian atau bertentangan dengan konstitusi. Pasal berapa itu? Yaitu pasal 22E yang mengatur mengenai pemilihan umum. Apa sih yang diatur dalam pasal 22E itu? Yang pertama, pemilihan umum dilakukan 5 tahun sekali. Kemudian pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum untuk presiden diatur di pasal 6-nya juga, mengatakan bahwa presiden diusulkan, dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Kemudian pemilihan legislatif, pesertanya itu adalah partai politik. Nah, ketentuan konstitusi pasal inilah yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi nanti, memungkinkan istilah saya, mengabulkan pengujian konstitusi konstitusional Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilihan umum karena dianggap bertentangan dengan pasal yang tadi. Mengapa? Karena untuk pemilu legislatif peserta pemilunya adalah partai politik. Lalu di Undang-Undang Dasar kita juga diatur untuk pemilihan anggota DPD itu calonnya perseorangan. Jadi calon perseorangan itu ada untuk DPD, kemudian partai politik, gabungan partai politik mengusulkan atau mengusung presiden dan calon wakil presiden, serta untuk pemilu legislatif DPR RI, DPR kabupaten kota, DPR provinsi itu adalah partai politik. Partai politiklah yang menentukan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang cocok untuk sistem Indonesia? Tentu saja kembali ke asumsi awal saya bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Jikapun kita memilih sistem proporsional tertutup lagi, boleh-boleh saja, tetapi tentu saja dengan rekayasa, dengan perbaikan, dengan penyempurnaan, dengan penyesuaian dengan kebutuhan Indonesia. Misalnya ada kekhawatiran dari banyak kalangan, kalau sistem proporsional tertutup akan
makin memperkuat oligarki dari ketua umum partai dan pemilik modal atau bohir. Oh, itu bisa saja kemudian kita buat engineering, bisa saja kita buat desain rekayasa supaya hanya orang-orang yang punya kapasitas baik saja yang kemudian bisa mencalonkan atau dicalonkan tepatnya oleh partai politik. Lalu jabatan ketua umum misalnya kepengurusan itu juga bisa diatur sedemikian rupa, tidak boleh kemudian lebih dari 3 atau 4 periode jabatan misalnya, supaya menghindari oligarki yang berkepanjangan atau kecenderungan menjadi oligarki. Kemudian apalagi yang ditakutkan dengan proporsional tertutup misalnya, oh rekrutmennya tidak terbuka, nanti kita ada istilahnya membeli kucing dalam karung, nggak jelas siapa yang dipilihnya. Tentu saja harus diatur bahwa yang berhak untuk mencalonkan misalnya atau dicalonkan oleh partai adalah anggota partai politik yang sudah melakukan pendidikan politik di partainya, tahap-tahapannya jelas, ada kader awal, ada kader tengah, ada kader utama, ada kader muda, ada kader madya, ada kader pratama atau utama, ada sekolah partai 1, sekolah partai 2, sekolah partai 3, ada LK1, LK2, LK3. Itu sangat mungkin dilakukanlah, didesainlah sedemikian rupa. Karenanya sahabat, saya pikir diskusi kita memang sepertinya ringan, saya duduk bersarung kemudian di selasar masjid, tetapi yang saya harapkan mengurus bangsa ini juga jangan santai, harus serius benar. Mengapa? Karena bicara tentang sistem pemilihan umum, kita juga harus memperbaiki sistem kepartian kita. Kita juga harus mendesain bagaimana rekrutmen di tubuh partai dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan sistem partai politik, sistem kepemiluan, sistem keparlemenan atau perwakilan, sistem pemerintahan, dan itu kemudian menjadi siklus yang berkesesuaian dengan keperluan Indonesia sekarang dan di masa datang. Saya pikir itu, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.